Selamat datang kembali. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan letak titik berat benda dua dimensi. Jadi caranya bagaimana? Kita menggunakan bantuan seperti tabel berikut ya. Ini ada 6 kolom, yaitu kolom pertama bendanya, kemudian X, Y ini adalah letak titik berat benda. Jadi nanti kalau bendanya ada 2, kita buat 2 baris ini. Kalau ada 3, kalau ada 4, dan seterusnya, begitu ya. Kemudian A adalah luas masing-masing bidang. Kemudian A kali X, itu nanti kita kalikan kolom A dan X. Kemudian A kali Y, kita kalikan nanti kolom A dan Y. Kemudian baris terakhir ini adalah sigma, ya. Sigma ini nanti yang dipakai hanya untuk A. Untuk A kali X dan A kali Y. Jadi untuk sigma X dan ini nggak perlu ya, nggak perlu. Udah. Kemudian nanti ingat A itu adalah luas bidang. Kemudian nanti ada gambar nanti, atau kita disuruh di soal menentukan letak titik berat benda, ada kosong potongan gitu. Nanti kalau dia berupa kosong atau potongan, kita kasih tanda negatif. Nanti kita kasih contoh soalnya. Kemudian untuk menentukan letak titik berat pada sumbu X, itu X0, nanti kita buat persamaannya adalah sigma A kali X, kolom yang ini, yang di sini, dibagikan dengan sigma A, yang ini. Kemudian untuk Y0, atau terhadap sumbu Y, adalah sigma A kali Y, yang di sini, dibagikan dengan sigma A. Oke, nah kunci untuk mengisi tabel ini adalah harus mengingat kembali letak titik berat masing-masing benda. Kalau dia benda homogen persegi, letaknya di tengah. Kalau dia persegi panjang, sama di tengah, lingkaran juga di tengah. Dan kalau dia segitiga, letaknya itu, kalau dia alasnya terletak pada sumbu X, adalah sepertiga kali T. Oke, kita buat contoh soalnya. Nah, ini ukurannya 10 cm, ini 5 cm, ini 2 cm, ini 1 cm. Tentukan letak titik berat bangun ini, itu ya. Jadi supaya gampang, ini kita bagi menjadi 2 benda ya. Benda yang boleh dibagi di sini, boleh di sini, terserah. Jadi nanti kita bagi 2 dia, supaya bisa kita tentukan mana benda pertama, mana benda kedua. Dan kemudian ini tidak ada sumbu X, sumbu Y ini ya, bisa kita buat. Misalkan ini kita anggap sebagai sumbu X. Ini kita anggap sebagai sumbu X. Ini kita anggap sebagai sumbu Y. Boleh. Oke. Kemudian ingat untuk persegi atau persegi panjang, letak titik beratnya itu adalah di tengah ya. Jadi sebelumnya kita bagi dulu ini menjadi 2. Ini kita potong di sini. Ini kita anggap sebagai benda pertama. Ini kita anggap sebagai benda kedua ya. Ingat letak titik berat benda untuk persegi panjang itu di tengah ya. Kalau dibuat kira-kira di sini, ini juga sama ya, di tengah. Jadi kira-kira di sini dia titik berat. Ini letak titik berat untuk benda pertama. Jadi kita tulis X1, Y1. Ini untuk yang kedua, X2, Y2. Nah, itu dia. Inilah nanti yang akan kita masukkan ke tabel ini. Oke. Jadi supaya bisa kita selesaikan, kita tulis dulu di sini benda pertama, benda kedua ya. Benda pertama dan benda kedua. Nah, untuk X, benda pertama. Nah, ingat di tengah ya, kalau ini tingginya 10, ini kalau letak titik ini, kalau kita lihat terhadap sumbu X, ini 1. Jadi letak titik ini di tengah, berarti di tengah-tengah 1, berarti 0,5 ya. Jadi kita tulis 0,5. Kemudian Y-nya, Y si benda 1. Nah, ini di sini. Kalau ini 10, ini di tengah-tengah. Di tengah-tengah 10 berarti 5 ya. Jadi 5. Oke. Untuk luas bangun pertama, ini dia, ukurannya adalah 1 kali 10, jadi sama dengan 10
cm kuadrat. Satuannya nanti nggak usah ditulis, yang jelas nanti hasilnya adalah cm ya, karena kita pakai cm di sini. Oke, kemudian untuk benda yang kedua, nah ini nanti dulu kita isi, karena nanti luasnya ini bisa kita sederhanakan karena dikalikan nanti dia, kemudian dijumlahkan. Oke, untuk benda yang kedua, nah benda kedua ini panjangnya adalah 5 kali 2 ya, tapi ingat 5-nya itu kan dimulai dari sini ya, ini 1, berarti di sini sudah 1, di sini 5, jadi di sini ya. Nah letak titik ini di tengah-tengah pastinya ya, di tengah-tengah si bangun kedua. Nah untuk ditarik ke terhadap sumbu X berarti dia di sini. Kalau ini 5 dibagi 2 berarti ini 2,5. Nah letak titik ini 2,5 dari pusat koordinat di sini, pusat koordinatnya adalah bukan 2,5 lagi tapi tambahkan 1 dari di sini ya. Jadi adalah 2,5 tambah 1. Oke. Jadi jaraknya itu terhadap sumbu X adalah 3,5. Nah itu dia ya. Jadi karena dari sini ke sini 2,5, dari pusat koordinat adalah 3,5. Oke. Kemudian terhadap sumbu X, nah karena ini tingginya 2, lebarnya 2, kalau kita tarik ke sini ini berarti setengahnya ya, setengah dari 2 adalah 1. Jadi Y-nya adalah 1. Oke. Nah ini penting ini, karena nanti sering salah untuk meletakkan titiknya. Jadi jarak letak titik pusat masing-masing benda itu adalah dihitung dari titik pusat koordinat ya. Nah, jadi dari ini 0,5 tadi dari sini, ini ke sini 1, jadi ini adalah 0,5. Kemudian ini ke sini 10, dari pusat tengah 5, ini di sini. Kalau ini 5 berarti ini ke sini 2,5, dari pusat tambahkan 1. Oke. Nah ini 2, tingginya 2 di tengah, berarti di tengah dari 2, 1 ya. Oke. Nah luasnya untuk bangun kedua adalah 5 kali 2, 10. Nah karena ini sama-sama 10, ini kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 10 ya. 10 dibagi 10, 1, 10 dibagi 10, 1. Supaya nanti untuk perkaliannya lebih sederhana, karena hasilnya nanti tetap akan dijumlahkan ya. Jadi kita buat A kali X, A kali Y. Nah A kali X nya 1 kali 0,5, nah sama dengan 0,5. 1 kali 3,5, 3,5. Oke, A kali Y 1 kali 5, 5. Ini benda yang kedua, 1 kali 1, 1. Kemudian kita jumlahkan A nya, karena sigma tadi hanya untuk A kali X, A kali Y ya. 1 tambah 1, 2, 0,5 tambah 3,5, 4, 5 tambah 1, 6. Oke, jadi untuk letak X0 nya adalah X0 sama dengan, baru kita pakai nih ya, sigma A kali X, berapa tadi? 4 dibagi sigma A 2, berarti sama dengan 2. Nah, karena kita pakai cm, berarti X nya itu 2 cm. Untuk Y0 berarti sigma A kali Y sigmanya 6 per sigma A 2, berarti Y0 nya adalah sama dengan 3 cm. Nah jadi kalau dituliskan X0 Y0 itu sama dengan X 2, 3. Nah jadi letaknya itu adalah di koordinat 2, 3. Oke, begitu caranya. Oke, kita masuk soal yang kedua. Nah ini ada gambar bangun berupa luas ya. Tentukan letak titik berat luasan yang berwarna coklat, seperti warna coklat ini aja. Nah ini bolong, nggak ikut. Oke, jadi caranya gimana? Sama seperti yang saya bilang tadi. Jadi untuk bidang kosong atau berupa lubang itu nanti A-nya bertanda negatif. Nah kemudian kalau kita amati benda ini bendanya simetris ya. Artinya kalau dilipat dari atas ini dilipat ke sini, dia akan menutup habis. Nah ya, artinya tidak perlu lagi kita cari untuk letak titik berat pada sumbu Y-nya. Kenapa? Karena itu sudah pasti di tengah-tengah ini. Ya, karena ini kalau mau kita jadikan dua benda, ini kita jadikan benda pertama segitiga ya. Benda kedua segi 4 ya.
Jadi untuk letak titik berat segi 4 ingat, sudah pasti di tengah. Jadi kalau kita tarik garisnya ini di tengah, di sini ya, di sini, kira-kira di sini. Disinilah X, X2, Y2, kira-kira di sini. Nah, kemudian untuk segitiga, ingat sepertiga tinggi. Tapi tingginya itu lihat posisinya ya. Kalau dia seperti ini, tingginya itu di sini kan. Nah, jadi dia sepertiga. Jadi kalau ini kan kita tarik garisnya titik ini 3 ya. Jadi tinggi segitiga ini adalah 3. Sepertiga dari 3 itu di mana? Di sini ya. Inilah letak si X1, Y1. Jadi kalau kita tarik 1 ya. Jadi ini posisi titik Y0-nya sudah pasti di 2. Jadi tak perlu lagi kita hitung. Sudah dapat dia langsung. Jadi tak usah dihitung lagi. Terlalu banyak nanti yang mau dihitung ya. Jadi langsung aja dituliskan. Y0-nya sudah pasti di 2. Oke. Jadi yang perlu kita cari sekarang adalah sumbu terhadap sumbu X. X0 yang sekarang kita cari. Oke. Jadi kolomnya itu nggak usah lagi bikin Y. Cukup benda pertama, benda kedua, karena ini ada 2 ya. Kemudian sigmanya. Jadi karena yang mau kita cari X0, cukup ditulis X aja. Y-nya nggak usah lagi. Habis X langsung kolom A, baru kemudian kolom A kali X. A kali Y-nya nggak usah lagi, karena kan sudah dapat kita Y0-nya. Oke, jadi kita mulai dari benda pertama. Ingat, kalau dia berupa bolongan atau bidang kosong, itu kita kasih tanda negatif nanti ya, untuk A-nya. Oke, jadi sekarang kita lihat X1-nya. Terhadap sumbu X, titik ini terhadap sumbu X adalah di 1. Jadi kita tulis 1 ya. Kemudian terhadap sumbu Y nggak usah lagi ya. Luas dari segitiga ini, benda pertama. Ini segitiga ya. Alasnya ini berapa? 4 ya. Tingginya, ini tingginya sampai di sini ya. Tingginya adalah 3. Berarti luasnya itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 4, tingginya 3 bagi 2. 4 kali 3, 12 dibagi 2 sama dengan 6 ya. Jadi luasnya itu 6. Nah, ini kita kasih tanda negatif karena dia kosong, bolong. Karena dia tidak dianggap sebagai bendanya ya. Bendanya itu adalah yang ini. Oke. Nah, itu untuk benda pertama. Nanti A kali X-nya nanti dulu, atau bisa disederhanakan A-nya. Kemudian kita masuk ke benda kedua. Ingat, benda kedua itu dianggap adalah segi 4 ya, segi 4 yang seperti ini. Karena sudah kita kurangi nanti di sini untuk yang ini. Jadi si benda kedua kita anggap sebagai segi 4, ukuran 4 kali ukuran 6 kali 4 ya. Jadi letak titik berat terhadap sumbu X adalah di sini ya. 3, berarti X-nya adalah 3. Tulis 3. Nah, luasnya. Nah, luas bangunnya itu adalah luas bangun segi 4 ini ya. 6 kali 4. 6 kali 4 sama dengan 24. Nah, ini kan bisa disederhanakan ini ya. Sama-sama dibagi 6. Minus 6 dibagi 6. Ini jadi minus 1 ya. Kemudian 24 dibagi 6 bisa 4. Oke. Kemudian sudah bisa ya. A kali X minus 1 kali 1 minus 1. Kemudian 4 kali 3 sama dengan 12 ya. Oke, kemudian sigmanya minus 1 tambah 4 sama dengan 3 ya. Minus 1 tambah 12 sama dengan 11. Jadi untuk X0 nya sudah bisa kita buat sigma A kali X dibagi sigma A sama dengan sigma A kali X adalah 11 dibagi sigma A 3. Nah, ini nanti tidak habis ya. Jadi kita tulis dalam bentuk pecahan campuran. 11 dibagi 3 ini bisa menjadi 3, 2 per 3 ya. Nah, itu dia. Jadi X0 Y0 nya kalau dituliskan X0 Y0 sama dengan X nya ini ya 3, 2
per 3, Y0 nya 2. Itu hasilnya. Oke, ingat, jadi prinsipnya mengerjakannya itu kalau sudah simetris, nggak usah lagi dicari yang disimetrisnya. Seperti ini, Y-nya simetris, nggak usah lagi dicari, sudah pasti di situ. Kemudian kalau dia luasan bolong, beri tanda negatif. Nah, ingat, nah kalau sudah dikasih tanda negatif, bangun yang satu lagi, jangan dihilangkan, dianggap dia ikut dihitung. Nah, jadi istilahnya adalah luas ini kita kurangi dengan luas yang bolongnya, itu dia. Itulah prinsip mengerjakan soalnya. Kemudian nanti untuk luasannya itu jangan langsung dikalikan dulu dengan X-nya ya. Cari dulu benda 1, benda 2, kemudian kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Karena nanti tetap akan dijumlahkan hasilnya ke sigmanya, jadi lebih sederhana perhitungannya karena angkanya nanti akan lebih kecil. Jadi itulah caranya. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Terima kasih.